Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas dunia perhabaiban kaum muslimin dengan segala dongengan dusta mereka yang mereka bungkus, mereka manipulasi sebagai cerita karomah para wali. Tujuannya adalah untuk mendoktrin, untuk menjerat kaum muslimin supaya menjadi jamaahnya. Supaya kalau sudah jadi jamaahnya, mereka menganggap bahwa para habaib adalah manusia-manusia yang terlahir dari nasab orang-orang yang hebat. Mereka keturunan para wali, supaya mereka juga dikultuskan. Ya. Dan terbukti, para habib ini lumayan berhasil di dalam menipu kaum muslimin. Berapa banyak kaum muslimin yang rela harga dirinya direndahkan demi untuk memuliakan para habaib. Ada yang sampai rela cium-cium kaki, ya, cium kaki para habaib. Ada yang sampai menganggap para habaib yang gila itu sebagai wali. Padahal ditipu sama habaib, ya, wali majedub katanya. Ya Allah, ya. Itu kan karena mereka terpukau dengan dongengan-dongengan para habaib. Padahal kalau ditimbang dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, ya, dongengan mereka ini justru bertentangan dengan syariat Islam. Wali itu kan orang yang soleh, orang yang bertakwa, orang yang beriman. Ini orang yang gila dianggap wali. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Tapi memang mereka ini yang menjadi jamaah para habaib, ya, rata-rata orang yang nggak ngerti agama, nggak ngerti akidah yang benar, dan selebihnya mereka ini menutup diri, nggak mau membuka diri untuk belajar, ya. Mereka fanatik sudah kepada para habaib. Pokoknya apa kata habaib, iya saja, ya. Seandainya mereka mau membuka diri, mau belajar, insya Allah mereka pasti kabur dari barisan para muhibbin, ya. Mereka akan sadar bahwa mereka selama ini dibodohi oleh para habaib kaum muslimin, ya. Dan kali ini kita akan membahas lagi dongengan dari seorang habib. Namanya ini siapa? Habib Ba'abduh, ya. Yang dia cerita bahwa dahulu, ya, di Tarim itu ada dikisahkan ada seorang soleh yang di waktu maghrib dia diberikan waridat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hadiah, diberikan sir. Kemudian waridat dari Allah Subhanahu wa taala itu ingin dia bagi-bagikan kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Tapi ketika dia mau berikan kepada anak-anaknya, ternyata anak-anaknya nggak ada yang punya wudhu. Nggak punya wudhu ini apa maksudnya nggak tahu, ya. Artinya belum wudhu, apa memang anaknya nggak mau wudhu, nggak mau ibadah, ya. Karena kan itu waktu maghrib. Seharusnya wudhu lah, ambil wudhu, posisi pas mengambil wudhu, kan gitu. Nah, ketika dia tahu anak-anaknya ini nggak punya wudhu, dia nggak jadi berikan waridat tersebut kepada anak-anaknya. Kemudian dia lihat anjing, dikasihlah ke anjing. Kemudian anjing itu bisa menjadi wali kaum muslimin, walinya para anjing. Kemudian anjing itu pergi kemanapun diikuti sama anjing-anjing yang lain. Oh, jadi walinya para anjing, ya. Kemudian ketika ada wali yang lihat anjing itu, walinya manusia, ya, lihat anjing itu, dia heran. Ini anjing kok aneh katanya. Dia lihat di dalam diri anjing itu ada nur, ada cahaya pemberian Allah. Ya Allah, ini kan namanya melecehkan Allah ini, ya. Allah kasih cahaya kepada orang yang soleh, dikasih keutamaan, malah dikasihnya ke anjing. La ilaha illallah, parah ini, ya. Coba kita simak videonya. Dulu di Tarim itu dikatakan ada orang soleh ketika maghrib dapat waridat dari Allah, dapat pemberian dari Allah, dapat sir dari Allah. Ketika mau dikasihkan ke anak keluarganya, nggak ada yang punya wudhu. Sehingga apa? Diberikan kepada anjing. Ketika diberikan kepada anjing, anjing tiap jalan diikuti oleh anjing-anjing yang lain. Ada satu orang soleh ngelihat, ini anjing kok aneh. Dilihat, di situ ada nur yang ada di dalam diri anjing itu. Astaghfirullahalazim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ini cerita yang seperti ini kaum muslimin. Kadang kita menyimaknya itu kadang mau ketawa karena memang lucu, kocak. Tapi ketika mau ketawa, ini kok
kebodohan, pembodohan, ya. Jadi anak-anaknya orang soleh itu, ya, orang soleh itu pasti wali itu. Kalau orang soleh dapat hadiah dari Allah langsung, apa namanya kalau bukan wali, ya. Jadi anak-anaknya wali itu dibandingkan sama anjing, lebih baik, lebih mulia anjing. Karena apa? Karena nur, cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bapaknya tadi, kepada wali tadi, lebih baik diberikan kepada anjing daripada ke anak-anaknya. Sesat nggak kalau orang seperti itu? Coba dipikir pakai akal yang sehat. Ya, sesat nggak? Jelas sesat. Ya, manusia muslim, anaknya sendiri dianggap tidak lebih baik, tidak lebih mulia dari anjing. Coba. Sehingga anjing itu lebih pantas menerima nur, menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dibandingkan anak-anaknya. Coba. Dan alasannya ini nggak logis, ya. Alasannya cuma anak-anaknya nggak punya wudu. Lah emang anjing punya wudu? Coba anjing. Bayangkan anjing punya wudu anjing. La ilaha illallah. Ya. Ini cuma mau ngangkat tarim saja sampai cerita anjing bisa jadi wali. La haula wala quwata illa billah. Ini gila bener orang ini, ya. Jadi memang dasarnya wali-wali yang dikisahkan oleh para habaib itu ya wali-wali yang sesat memang. Sesat. Yang cerita sesat, yang diceritakan sesat juga. Anjing dianggap lebih baik, lebih mulia, sehingga lebih pantas menerima pemberian cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dibandingkan manusia yang cuma karena nggak punya wudu. La ilaha illallah. Ya, apa urgensinya anjing diberikan nur, pemberian dari Allah itu apa? Apakah mau disuruh dakwah? Ya? Apakah manusia ditarim mau nurut sama anjing? Atau supaya anjingnya bisa mendakwahi anjing yang lain? Supaya nggak seperti selayaknya anjing-anjing yang lain. Supaya seperti apa? Manusia. Ya Allah, anjing itu binatang. Kok bisa diberikan nur dari Allah? La haula wala quwata illa billah. Ini bener-bener ocehan konyol. Ya. Dan lagian apa maksudnya? Allah kasih nur kemudian bisa langsung dibagi-bagi seenak jidatnya. Ya, kayak dikasih buah sekeranjang, kemudian bisa bebas dikasih ke siapa saja. Mau dikasih ke binatang, mau dikasih ke manusia, mau dibuang. Ya, terserah kalau sudah dikasih. Rusak, ya. Dianggap kalau sudah wali, kemudian diberikan sesuatu, diberikan kemuliaan, kemudian bebas dikasihkan ke siapa saja. Bisa dibagi-bagi. Bahkan bisa diberikan kepada anjing. Ya Allah, sesat, ya. Mau dikemanakan ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Coba, inna akramakum indallahi atqakum. Mau dikemanakan ayat ini? Kemuliaan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena takwa. Lah kalau orang yang takwa kemudian diberikan kemuliaan, apa ya bisa kemudian kemuliaan tersebut dibagi-bagi? Kayak bagi-bagi duit, bagi-bagi buah, bagi-bagi sembako. Hah? Kalau bisa seperti itu, harusnya para nabi itu lebih bisa lagi memberikan kemuliaan yang mereka punyai, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang mereka mau juga. Ya, kan banyak itu kisah-kisah para nabi yang orang tuanya, yang anaknya, istrinya malah menjadi orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, menentang suaminya, menentang bapaknya. Kenapa para nabi nggak membagi-bagi kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan seperti wali tarim tadi yang membagi-bagikan kemuliaan, membagi-bagikan nur ke anjing? Jadi kalau seperti itu, berarti di tarim itu anjing saja bisa jadi wali. Coba. Coba sekarang, suruh kirim satu anjingnya ke sini. Ya. Suruh kirim ke Indonesia. Pakai apalah. Ya. Apa suruh menghilang? Kalau sudah jadi wali kan tinggal apa saja bisa. Bisa menghilang. Bisa dalam sekejap nyampe di Indonesia. Ya. Coba, suruh datang ke sini satu anjingnya.
Biar para muhibbin itu jadi pengikut anjing, ya, anjing yang jadi wali. Ya Allah, otak mana otak? Ya, otaknya mana? Kok yang begini masih ada pengikutnya gitu loh ya. Mbok dipakailah akal sehatnya, dipakai kewarasan itu. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala punya akal, ya, punya akal itu dipakai untuk berpikir, bukan dimasukkan ke freezer, ya. Ya Allah. Semoga video ini menjadi bahan renungan, ya, terkhusus untuk para muhibbin, dan semoga para muhibbin segera sadar, ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.